Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi lebih antusias, Shalom. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Yes, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini ada sukacita yang begitu melimpah, amin. Mau lihat dari senyuman Bapak Ibu yang penuh dengan antusias untuk beribadah di pagi hari ini. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, lihat kiri kanan, kasih senyuman yang terbaik yang penuh dengan sukacita. Yes. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami jemaat-Mu begitu mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, bahwa kami hari ini sudah ada di ujung bulan April Tuhan, di hari terakhir. Kami percaya Tuhan itu karena penyertaan-Mu buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami menikmati setiap pujian kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau membawa syukur kami dengan penuh antusias Tuhan. Satu nyanyian, satu suara, satu hati Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang penuh dengan sukacita, kita mau menari buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, kasih yang lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersama angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ini syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku. Hey! Bolehkah bersama kita tepuk tangan di atas kepala? Come on! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu.
Duduk Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya, selamat beribadah di GBI Gilgal pada ibadah yang pertama. Dan kami mengucapkan selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi menjadi satu keluarga dalam GBI Gilgal. Pengumuman sepanjang minggu berjalan, ibadah kita minggu depan berjalan seperti biasa. Ibadah raya yang pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Dan minggu depan adalah minggu pertama dalam bulan Mei. Kita ada perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang ada. Dan ibadah online kita dilaksanakan pada sebentar sore, pada pukul 5 bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dalam ibadah onsite, bisa mengikutinya melalui ibadah secara online di YouTube GBI Gilgal Manado. Dan Bapak Ibu yang akan beribadah secara online, jangan lupa minggu depan adalah perjamuan kudus, jadi bisa mempersiapkan anggur dan juga roti di rumah. Ibadah anak ada bersama-sama dengan ibadah raya. Ibadah anak ada di lantai 2 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di bawah usia sekolah dasar. Bisa mengantar anak-anaknya di lantai 2, ada kakak-kakak pembina di sana yang akan membantu, menolong adik-adik dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibadahnya ada 2, yaitu ibadah yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Ada ruangan bayi bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan firman Tuhan tapi anaknya tidak dapat ditinggal. Kita ada siapkan ruang bayi di sebelah. Ada kaca, Bapak Ibu bisa melihat di tempat ini ibadah. Ada juga sound system yang ada di ruangan bayi. Pengumuman berikutnya, Grow pada hari Selasa, Grow 101. Pada hari Selasa nanti pada pukul 7 malam dengan materi puasa. Jadi kalau berpikir bahwa orang Kristen emangnya puasa, ada. Tuhan Yesus juga ajarin tentang puasa. Jadi kita bisa ikut sama-sama untuk puasa, tentang puasa. Iya, puasa Pak. Jadi bisa ikut sama-sama dalam ibadah dalam Grow 101. Dan hari Rabu ada GNG bagi teman-teman yang masih SMP, SMA maupun kuliah. Kita ada komunitas namanya GNG setiap hari Rabu pada pukul 6.30 di ruangan ini. Dan anak-anak yang Pro-M atau teman-teman yang Pro-M yang sudah bekerja tapi belum menikah, ada komunitasnya namanya Pro-M. Itu juga pada hari Rabu pada pukul 7 malam, tempatnya di lantai 2. Jadi kita bisa bersama-sama dalam sebuah komunitas yang ada. Kami mengundang buat teman-teman semuanya untuk bisa hadir dan bergabung dalam ibadah yang ada. Hari Jumat kita ada ibadah doa. Ibadah doa pada pukul 6 sore. Ini bukan dikhususkan bagi kami pengerja saja, tapi untuk semua kita jemaat yang ada, kami mengundang untuk bisa bersama-sama dalam ibadah Jumat, di mana kita bisa sama-sama berdoa bagi bangsa kita bisa sama-sama bersyafaat bagi kota kita, bagi semuanya dan juga bagi diri kita masing-masing. Kami mengundang sekali lagi semuanya untuk bisa ikut hadir dalam ibadah doa pada hari Jumat. Pengumuman berikutnya, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Family Cell, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar, nanti akan dipertemukan dengan komsel yang tepat. Apakah komsel itu, kalau Bapak Ibu belum mengerti Family Cell yang ada seperti apa, bisa telepon ke nomor yang ada di layar dan kami akan menjelaskannya dan menggabungkannya dalam Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan di kiri kanannya tidak jemu-jemu kami mengingatkan ada amplop-amplop yang tersedia, itu adalah amplop persembahan. Bapak Ibu bisa mengisinya dan mengembalikannya pada kotak yang ada di belakang. Gereja kita tidak memakai kantong, tapi kita memakai amplop yang ada. Dan perpuluhan juga, kalau mau mengembalikan perpuluhan, ada amplop perpuluhan yang ada di meja pada waktu Bapak Ibu naik tangga di sana dan bisa diambil. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikannya atau memberikan persembahan secara transfer, bisa dilakukan melalui rekening yang ada nomor yang tertera di nomor di atas. Dan bukti transfer bisa dikirim ke nomor
WA yang tertera di layar juga. Pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu, ada pencarian dana, teman-teman kita JNJ ada akan summer camp pada bulan Juni nanti. Kami minta untuk bisa sama-sama mensupport mereka, ada jualan yang di bawah, dan juga gereja kita akan berulang tahun yang ke-18 nanti pada bulan Agustus. Jadi dari panitia juga ada jualan yang ada di bawah, silahkan untuk bisa sama-sama mensupport kegiatan yang kita lakukan. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Melewati setiap musim hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku.
bangun lagi komunikasi dengan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk setiap berkat dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat syukurmu bagi Tuhan. Say thank you Jesus. Dengan apa kami akan membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hanya syukur kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Yesus. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Nikmati kasih setia Tuhan. Dalam kehidupan saudara saya tidak akan terselesai. Tidak akan terselesai. Karena kita masih dalam hidup di dunia ini. Percayalah. Waktu saudara bisa mengucap syukur pada Tuhan. Bilang thank you Tuhan. Dalam waktu berapa menit ini. Sebelum saya berdoa. Katakan Tuhan terima kasih. Haleluya. Thank you Tuhan. Buat setiap apa yang Kau lakukan buat kehidupan kami. Bersyukur, bersyukur. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan. Kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, hamba yang Kau percayakan membawakan firman-Mu.
Hamba-Mu terbatas. Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarnya Engkau yang berbicara Tuhan. Kau urapi hamba-Mu. Setiap jemaat yang hadir, kami tahu Tuhan, Kau juga urapi. Kau berkati. Biar setiap firman yang akan ditabur Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan semua akan menerima Tuhan, yaitu kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa. Seberapa banyak kita mengalami rawatan Tuhan di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum, ya. Saya percaya juga kehidupan saudara saya ada penuh dengan ucapan syukur ya hari-hari ini ya. Mungkin ya puji-pujian tadi saya nggak baku koneksi dengan mereka, tapi mereka sediakan lagu-lagu yang selalu mengucap syukur. So, pada pagi hari ini juga hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan ya sesuai dengan tema besar kita adalah gereja yang kuat. Saya ambil satu topik yaitu tentang bersyukur, saudaraku. Siap untuk sama-sama belajar? Men, mungkin ya semua udah pernah kok, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kembali supaya kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Oke, kita akan sama-sama buka satu firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh saya jemput bangkit berdiri semuanya untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama, pelan-pelan aja ya. Oke, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan duduk kembali. Tentang bersyukur, mungkin hari ini kita sudah mengalami banyak hal ya. Tentang pujian tadi sebanyak musim yang kita lewati. Bukan cuma musim yang baik aja, musim yang gak enak juga terasa. Ya, ada hamba Tuhan sini yang sakit juga sampai hari ini belum sembuh-sembuh, belum pulih. Mungkin masih ada yang dalam pemulihan. Itu semua terjadi. Dalam keluarga kita ada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kita nikmati hari ini mungkin diadakan mengucap syukur dan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, apakah ada ucapan syukur? Firman Tuhan katakan yang pertama, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, enggak baik tetap ucap syukur. Amin. Ini firman Tuhan. Ya, kemudian sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mungkin hari ini tentang bersyukur. Coba lihat dulu bersyukur itu apa sih? Itu bersyukur adalah satu cara kita memuji anugerah Allah. Itu satu cara memuji anugerah Allah, termasuk memotivasi diri sendiri ya. Supaya lebih baik. Dan hidup kita enggak bersungut-sungut saudaraku. Itu namanya bersyukur. Mungkin ya bersyukur dengan cara memuji anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan apa? Mungkin hari ini juga kita enggak mengerti. Kita sama-sama belajar anugerah Tuhan itu yang hari-hari kita nikmati saudaraku, keselamatan kita. Hidup rukun dan damai dalam keluarga, itu anugerah Tuhan. Boleh menikmati matahari, ya, boleh menikmati hujan saudaraku, itu yang for semua orang. Buat kita semua itu nikmat itu. Tapi ada lagi satu saudara, yang kita nikmati, yaitu ada bangun pagi, kita boleh mengucap syukur pada Tuhan, boleh gerakkan kepala, gerakkan tangan. Coba gerakkan tangan saudara-saudara. Longgar ya, kalau masih longgar aman saudara. Kaki masih boleh digerakkan, itu anugerah Tuhan. Makanya ini tadi katakan bersyukur adalah salah satu cara kita memuji anugerah Tuhan. Termasuk memotivasi diri kita supaya lebih baik lagi dan hidup kita jangan bersungut-sungut saudaraku. Kalau hidup bersungut-sungut hari ini bertobat. Amin. Ya, kalau di sini katakan kalau bersyukur itu gampang saudara. Bersyukur itu gampang ya. Saat kita bahagia, wah kita bersyukur. Dapat promosi jabatan, naik tingkat saudaraku, bersyukur. Kau dapat beli barang beli barang yang baru saudaraku, dapat bonus mungkin, handphone, mobil,
Atau suami belikan sesuatu buat istri, wah begitu senangnya mengucap syukur saudara. Apalagi segala sesuatu yang diharapkan sesuai dengan harapan saudaraku, itu bisa mengucap syukur. Kalau sebaliknya, ceritanya sebaliknya, apakah orang bisa mengucap syukur? Datang masalah saudaraku, mengalami masalah, pergumulan hidup yang silih berganti, enggak stop-stop, enggak kelar-kelar saudaraku. Dan lain-lain. Ya, apakah kita masih bisa bersyukur atau bersungut-sungut saudara? Karena dalam bersyukur itu juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab kita. Termasuk Tuhan Yesus saudara. Bikin sesuatu selalu mengucap syukur. Waktu dia kasih makan 5.000 orang laki-laki saudara. Itu kalau enggak 5 roti 2 ikan kalau enggak diangkat saudaraku. Itu kayak sulap, kalau enggak diangkat. Over begini enggak, dia mengucap syukur. Waktu mengucap syukur dia pilih-pilih satu-satu saudaraku. Si makan semua, dia ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Untuk supaya kita juga mengucap syukur. Bagi yang di atas saudaraku. Belum dia mau menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh selalu dia menengadah ke atas dulu saudaraku. Kau lihat di film ya. Kalau di film coba lihat. Selalu menengadah ke atas baru turun saudaraku. Itu artinya apa? Mengucap syukur saudaraku. Tokoh Alkitab yang lain, Nuh saudara. Semua bilang dia waras, waras saudaraku. Masa mau bangun batra di atas gunung saudara. Setiap kali lewat itu saya tahu saudaraku. Setiap orang ngeledekin dia, pengen dia bilang, mengucap syukur Jo. Bersyukur Jo. Bersyukur aja. Berkali-kali saudara. Itu Nuh digeledekin. Apa yang dia lakukan? Saya percaya dia tetap mengucap syukur. Terakhir saudaraku, dia diselamatkan satu keluarga. Ya, air bah turun saudaraku. Habis semua. Siapa lagi tokoh Alkitab yang lain? Ayub saudaraku, habis-habisan. Tuhan izinkan habis-habisan saudaraku. Mau ternak kayak semua. Anak juga habis. Belum lagi istrinya lagi saudaraku. Mengutuk dia. Suruh mengutuk Tuhan daripada Ayub. Apa yang terjadi saudaraku? Ayub, saya yakin ya, hamba Tuhan juga yakin di sini bahwa Ayub melakukannya itu bersyukur saudaraku, Pak Tuhan. Akhirnya apa? Pemulihan terjadi saudara. Ya, banyak tokoh Alkitab kalau mau dijelaskan satu-satu tentang Yusuf, Yunus semua saudaraku itu ada menjalani melakukan apa yang namanya bersyukur. Maka hari-hari ini dalam keadaan apapun saudaraku, kita sama dengan yang di toko Alkitab saudara. Ya, jangan lemah, jangan lemah. Katakan bersyukur. Ya, kalau belum bersyukur, belajar bersyukur. Oke. Kemudian mengapa kita harus bersyukur? Ini yang penting saudaraku. Mengapa kita harus bersyukur? Jangan cuman Pak Santo cuma di khotbah tentang bersyukur. Coba kita lihat tentang apa nih? Mengapa kita bersyukur? Yang pertama adalah bersyukur merupakan kehendak Tuhan. Dengan yakin Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua saudaraku. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk bersyukur ya dalam hal apapun saudaraku, mau dapat sesuatu datang penyakit bersyukur aja kepada Tuhan, karena kita bersyukur ada pemulihan. Ya, ada satu jemaat di sini yang baru. Saya tanya, kok gimana kabarnya? Wah, lutut saya tambah baik. Itu ada pemulihan karena saya percaya jemaat tadi bersyukur saudaraku. Ya, terakhir jadi pemulihan terjadi. Mengucap syukur saudaraku karena apa? Itu dikehendaki Tuhan. Artinya Tuhan kehendaki supaya lewat bersyukur kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Kita boleh berdoa, kita boleh melakukan segala sesuatu kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa yang namanya kedaulatan Tuhan, tanpa itu rencana-rencana Tuhan yang kita sudah rencanakan terjadi karena rencana Tuhan. Lewat bersyukur saudaraku, itu Tuhan akan sampai di satu titik itu. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin.
ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini ada firman Tuhan katakan di sini. Coba di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita semua sudah berencana Allah. Apapun yang kita rasakan hari ini, kita lakukan, itu diizinkan Tuhan atau tidak diizinkan Tuhan, cari sendiri saudaraku, dan cari sendiri bertobat. Kalau diizinkan Tuhan, pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita perlu bersyukur saudaraku. Amin. Ya, karena kita ada tadi pertama adalah merupakan kehendak Tuhan. Makanya yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah merupakan tanda orang yang beriman, saudaraku. Orang beriman, ya, kena masalah, no. Kita enggak lari dulu ke lain-lain, saudaraku. Kita bersyukur dulu kepada Tuhan, bertenang, berdoa dulu ya kepada Tuhan. Tuhan, ada apa? Gitu ya. Jadi tahu, saudaraku. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan langsung cari dukun, ya. Langsung salahkan iblis atau salahkan, aduh Tuhan salah no. Kenapa yang lain ditolong, saya enggak ditolong? Enggak, saudaraku. Karena Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita tahu. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman selalu mengandalkan Tuhan, saudaraku. Ada satu cerita Alkitab ya, di mana satu perjalanan Tuhan Yesus, yaitu di Lukas ya. Satu perjalanan Tuhan Yesus untuk menuju Yerusalem, ya, menuju Yerusalem, dia masuk ke satu desa, ya, satu desa itu dekat perbatasan, yaitu Samaria dan Galilea, saudaraku. Masuk di desa itu, tiba-tiba datanglah 10 orang kusta kepada Tuhan Yesus. Tentu mereka bilang, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Tak pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus langsung memulihkan mereka, saudaraku. Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah beritahu kepada imam-imam bahwa kalian sudah sembuh. Tapi apa yang terjadi? Pergi semua dan dalam perjalanan yang ada, tiba-tiba semua sembuh. Sembuh, saudaraku. 10 sembuh, yang satu kembali. Yang satu itu orang Samaria loh. Orang yang gak percaya Yesus, yang cuman dengar aja nama Yesus, dia kembali, saudaraku, kepada Yesus. Coba lihat di firman Tuhan di Lukas, apa yang terjadi? Dia balik kepada Yesus. Seorang dari mereka, yaitu Lukas 17 ayat 15 sampai 19, ya, yang tadi saya sudah terangkan, yaitu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tandanya apa? Bersyukur. Wih, Tuhan hebat, Tuhan terima kasih. Tentu dia berteriak seperti itu. Mengucap syukur, saudaraku. Kemudian apa? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Nah, ini ada tertulis. Kepadanya orang itu adalah orang Samaria, saudaraku. Ucap syukur, tahu posisinya kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan saudaraku. Begitu dahsyat ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Yaitu iman yang menyelamatkan orang ini. Tahu persis ya. Jadi hari ini ayo kita bersyukur pada Tuhan. Makanya itu akan terjadi pemulihan terjadi itu menurut iman saudara dan saya. Siapa yang kita sembah hari-hari ini? Kepada Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan lupa dan jangan jadi sombong kalau so sembuh, so pulih, so ditolong Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, kita belajar orang kusta ini seperti orang kusta ini, saudara. Ya. Dan jangan lupa ini kisah di Alkitab, tapi kita boleh pelajari semua bahwa hidup kita kalau betul bersyukur pada Tuhan dengan iman itu akan memulihkan kita, saudaraku. Amin. Yang kedua, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Yaitu bersyukur adalah pilihan bukan perasaan, saudaraku. Pilihan kita. Ya. Kalau ikut perasaan,
nyana mau selesai saudaraku. Masalah kita nggak selesai. Begitu juga pergumulan kita nggak selesai. Pertolongan Tuhan juga nggak datang saudaraku. Itu pilihan buat kita. Contoh, ada contoh di Alkitab yaitu di Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, saudaraku. Ini adalah doa daripada Habakuk yang memang sungguh-sungguh dia mengalami hal yang gak enak, saudaraku. Sungguh dia gak enak. Ini ada di abad ke-7 sebelum Masehi, saudaraku. Pas di kerajaan Yehuda yang ada. Dia mengalami hal semacam itu. Sedangkan kambing dombanya tidak ada. Kosong. Tanam ini gak jadi. Pohon zaitun tidak berbuah. Semuanya kandas, saudaraku. Kambing domba terhalau kurungan. Semuanya gak ada. Mungkin hari-hari ini kehidupan saudara masih enak. Ya, masih ada makan bubur mungkin, nasi. Pakai rica roa, ya rica abet ya, masih merasakan keenakan saudaraku, bahagia, senang, jauh saudaraku, jauh dengan keadaan Nabi Habakuk yang ada. Ya, itu abad ke-7 loh saudaraku. Dia mengalami krisis juga, apalagi kalau zaman sekarang lebih susah lagi saudaraku. Kalau zaman dulu tanam apa tumbuh saudaraku. Tapi pada zaman itu enggak tumbuh-tumbuh, mau pelihara kambing domba mungkin dicuri orang saudaraku, enggak ada, habis kosong semua. Pohon zaitun yang biasa berbuah pada musimnya enggak berbuah. Coba bayangkan. Ya, mungkin hari ini keadaanmu seperti itu cuma sebagian saudaraku. Cuman ya kambing domba ya nyanda bagus noh. Nyanda menghasilkan enggak apa-apa, bersyukur aja kepada Tuhan. Men. Bersyukur aja. Ya karena pilihan kita untuk bersyukur saudaraku. Jangan sampai itu orang bawa keadaan aduh sedih noh. Enggak saudaraku ya. Kalau saya sekarang kalau ketemu di luar, apa kabar? Luar biasa. Dalam hati karena kita bersyukur. Amin. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena pilihan, bukan perasaan. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Yang keempat adalah bersyukur juga kunci ketenangan saudaraku. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin saudaraku. Segala sesuatu yang kita dapat saudaraku, tanpa kita bersyukur saudaraku, firman Tuhan katakan, itu semuanya sia-sia. Maka hiduplah dalam ketenangan saudaraku. Ya, bersyukur membawa kita tenang saudara. Karena apa? Bersyukur di saat masalah persoalan, pergumulan ada di dalam kehidupan saudara saya, itu kadang-kadang susah untuk mengucap syukur. Tapi coba belajarlah untuk bertenang di hadapan Tuhan. Banyak kok yang mengalami, bukan cuma kita aja. Bukan cuma saudara aja yang mengalami. Kalau setiap mengalami sesuatu, jangan lihat di teman-teman lain saudaraku. Pandang Yesus, baru lihat di bawah, oh ada yang ternyata lebih susah dari saya. Itu yang bagus saudaraku. Ya, belajar tenang. Ada amin? Ya, kau bersyukur itu bisa buat orang tenang saudaraku, enggak popo-popo. Biar setiap apapun keputusan kita, di waktu kita tenang, keputusan yang kita ambil itu akan menjadi berkat. Keputusan itu akan menjadi satu hal batu loncatan untuk kita maju selangkah saudaraku. Ya, itu lewat ketenangan kita. Amin. Diberkati semua. Oke, masih ada. Kita tambah lagi guna bersyukur saudaraku. Ini tinggal berapa menit. Ya kita lihat bersyukur. Coba gunanya kita bersyukur. Tadi adalah tentang mengapa kita harus bersyukur. Sekarang gunanya saudaraku. Ini penting. Yaitu guna yang pertama dalam membiarkan kasih dan kuasa Tuhan mengalir di kehidupan kita saudaraku. Hari ini tahu gak? Kalau waktu kita bersyukur saudaraku. Ini coba saya bawa ada satu contoh ya. Ini semuanya saudaraku, dia bersyukur. Aduh masalah lagi, bersyukur aja saudaraku. Bersyukur saudaraku. Oh ya, sorry. Ya, bersyukur
Bersyukur saudaraku, bersyukur terus, putar hari-hari bersyukur, bersyukur saudara ya. Tiba-tiba ada hal yang baik yang terjadi saudaraku. Karena kata bersyukur, bersyukur keluar saudaraku. Sesuatu yang manis saudaraku di tempat ini belum manis mungkin. Tuhan lagi kerjakan. Coba lihat baik-baik ya. Sewaktu kita bersyukur saudara, ini ada hal-hal yang unik terjadi. Mungkin tanpa kita sadari hari ini, mungkin lewat udah capek. Ya nggak apa-apa saudaraku, saudara bersyukur aja. Waktu bersyukur itu ada sesuatu yang naik saudaraku. Kalau enggak, ini saya sebenarnya mau gantung sesuatu dari atas. Waktu kita bersyukur itu ada satu tingkat saudaraku. Tingkat itu berkat tingkat jatuh aja. Tingkat jatuh aja, kadang-kadang kita mundur lagi. Waktu mundur dia naik lagi saudaraku. Seperti ini, dia timbul saudara. Dia bersyukur, waktu bersyukur terus ini nih. Makanya ini putaran ini kalau bisa 50 kali juga saya taruhin lah di situ lah. Ya, waktu bersyukur saudaraku kita lihat perubahan demi perubahan terjadi. Ya, ada lagi yang Tuhan mau tambahkan buat orang-orang yang bersyukur saudaraku di tempat ini. Mungkin ada tiba-tiba timbul ya. Bersyukur, waktu bersyukur dia tambah terus saudaraku. Ada buah-buahan ya, ada buah-buah berbunga lagi. Ya, coba lihat saudaraku. Jadi sesuatu yang indah. Kau bersyukur saudaraku. Cuman tanpa kita sadari kita selalu saudaraku. Waktu dalam pergumulan, aduh udah capek. Dengar orang berbicara, bukannya yang positif diberikan. Kadang-kadang yang negatif. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang positif. Supaya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat kita bersyukur kepada Tuhan, itu ditambahkan lagi lewat orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk menguatkan saya dan saudara. Ya, maka sesuatu terjadi saudaraku. Kalau enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi hal yang indah. Kalau saudara stop sampai situ, aduh sudah bersyukur stop. Jangan saudara. Ya, kadang-kadang bersyukur enggak enak putar-putar begini enggak enak. Kalau dia bersyukur, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ada kuasa gunanya bersyukur. Itu kasih Tuhan datang kepada saudara. Saudara jangan mundur. Maju terus. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Maka kita akan mengalami itu kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan saudara. Kau nyana nggak akan jadi saksi buat setiap orang di sekeliling kita. Itu yang kedua adalah menghargai saudara. Ya, gunanya kita bersyukur yaitu menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Apa yang sudah diberikan pada hari ini, kita bersyukur. Makanya kalau dipercayakan hal yang kecil, makanya sesuai dengan firman Tuhan tentang talenta, saudara, ada yang dikasih 1, 2, 5, 10, semua dikasih Tuhan. Kenapa? Itu dipercayakan Tuhan supaya kita bersyukur bahwa dia akan bertumbuh. Saudara. Waktu bersyukur diberikan hikmat oleh Tuhan menyelesaikan satu. Maka hidup ini mesti ada kehidupan. Mesti ada pengucapan syukur saudaraku. Kita akan melihat dari yang 0 bisa lari ke 8, ke 10 saudaraku. Kenapa? Kita bersyukur dari yang gak ada. Yang ada sedikit pun kita bersyukur, Tuhan akan tambahkan buat saudara dan saya. Amin. Ya, yang kedua hargai segala apa yang dipercayakan Tuhan hari-hari ini ke dalam kehidupan saudara. Itu karena bersyukur. Kemudian gunanya bersyukur yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu iman kita bertumbuh karena percaya di balik ucapan syukur ada hal besar yang Tuhan sediakan saudaraku. Tuhan sediakan apa buat saudara sampai hari ini? Dari 0 saudaraku. Mungkin saya dari tahun 1999 saudaraku saya udah di kota Manado. Ya, dengan keadaan yang memang perjuangan saudaraku, perlu perjuangan. Ya, sebagai seorang bapak rumah tangga, ditambah istri, baru punya anak 1, punya anak 2, ya lewat kelahiran mereka juga penuh dengan perjuangan. Karena kelahiran mereka juga yang satu lahir saudaraku itu matanya baskel saudaraku. Baskel, Tasya, ya anak yang besar itu matanya sebelah baskel, saya nggak bawa fotonya, saya minta maaf. Berikut saya bawakin. Itu matanya itu agak sedikit bertepatan begini, kedekatan begini saudaraku. Itu 1 tahun, 2 tahun saudaraku, nggak tahu sampai 3 tahun kayak posisi seperti itu. Itu perjuangan saudara. Mau apa? Bersyukur. Waktu bersyukur terus didoakan setiap malam saudaraku.
perubahan ada terjadi nggak? Terjadi. Tuhan sembuhkan saudaraku tuh mata yang scary itu kembali ke normal saudaraku. Sampai sekarang anak saya Tasya itu coba matanya nggak kelihatan lagi saudaraku. Sebagai orang tua bergumul. Karena apa? Lewat bersyukur itu terjadi mukjizat Tuhan juga saudara. Men, itu iman saudaraku, iman itu bertumbuh. Karena di balik bersyukur itu ada perubahan-perubahan. Apalagi yang kedua, anak kedua saudaraku. Lewat anak aja udah banyak yang bersyukur. Lewat kehidupan kami, lewat kelahiran anak-anak kami aja itu ajar kami bersyukur saudara. Anak yang kedua, dokter bilang, aduh ini posisinya sungsang saudaraku. Sungsang itu kakinya di bawah. So 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan enggak balik-balik tetap di bawah saudara. Waktu dibalik, dokter bilang mau dioperasi. Ya udah siap-siap, istri juga siap-siap. Waktu dioperasi Tuhan izinkan apa? Pada waktunya saudaraku, air ketuban pecah. Dokter bilang nggak bisa lagi, kakinya udah tergantung satu di bawah. Saya lihat sendiri saudara. Saya lihat itu perubahan-perubahan warna kulit saudaraku. Dari warna ke merah-merahan, ke biru-biruan, terakhir ke unguan saudara. Apa yang terjadi? Bersyukur lagi pada Tuhan. Tuhan, anak ini engkau izinkan buat saya. Engkau udah beri nama David. Saya klaim pada Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh anak ini lahir saudara. Benar saudaraku, waktu saya berdoa penuh dengan ucapan syukur, terjadilah yang namanya mukjizat Tuhan saudaraku. Itu dokter dapat 2 kakinya saudaraku. Dapat 2 kakinya, tiba-tiba anak ini melompat keluar secara luar biasa. Dan diperiksa saudaraku, kaki tangannya gak ada yang patah, gak ada yang rontok saudaraku. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Berikan kemuliaan pada Tuhan dong. Karena apa? Lewat bersyukur saudara. Maka hari-hari ini apapun keadaan saudara itu kecil buat Tuhan. Sungguhan kecil. Walaupun kita udah rasakan Tuhan udah 1000 cara, 1000 masalah datang kepada saudara. Percayalah ada 1001 macam cara Tuhan menolong saudara dan saya. Lewat apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan diintimidasi oleh iblis saudaraku. Bahwa kita udah gak mampu. Kita udah paling miskin. Kita udah paling parah nih. Enggak saudaraku, percayalah. Lewat bersyukur tadi saudaraku, itu Tuhan akan mengubah saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, firman Tuhan katakan. Tuhan akan sediakan yang gak pernah dilihat mata. Dipikirkan oleh pikiran kita. Timbul dari hidup kita itu Tuhan sediakan buat saudara yang bagi orang yang suka jadi anak Tuhan. Yang suka bersyukur saudara. Amin. Jadi jangan lelah. Semua diberkati Tuhan. Berkati Tuhan, kita angkat tangan. Silakan bangkit berdiri. Haleluya, ada satu ayat firman Tuhan saya katakan. Yaitu ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan. Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, jangan berlelah-lelah mengucap syukur, saudaraku. Jangan berhenti mengucap syukur. Keadaanmu kecil. Saya katakan keadaanmu kecil karena yang bicara di sini sudah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan lewat yaitu bersyukur saudara. Haleluya. Mari kita menjadi jemaat yang selalu bersyukur ya. Karena jemaat yang selalu bersyukur mereka adalah jemaat yang itu gereja yang kuat saudaraku. Bukan cuma kata orang tetapi kita akan mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. No. Kalau cuma kata orang kita gak mengalami saudaraku itu gak enak saudaraku. Maka hari ini kalau saudara mengalami yang gak enak, kita bersyukur pada Tuhan. Lihatlah pasti ada perubahan terjadi. Paling gak ada selangkah 2 langkah itu pemulihan demi pemulihan terjadi. Keluarga demi keluarga itu akan diubahkan oleh Tuhan. Anak-anak yang gak manis di rumah itu akan menjadi anak-anak yang manis. Suami istri yang gak akur akan diubahkan oleh Tuhan. Suami-suami yang baik, istri-istri yang baik. Untuk kemuliaan Allah. Dalam pekerjaanmu mungkin hari ini kau tidak dapat sesuatu yang baik. Tapi kau bekerjalah. Tuhan masih memberi kita gaji. Tuhan masih memberi kita berkat yang ada. Syukuri aja saudara. Sewaktu kita makan bubur, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tahukah saudaraku, berapa banyak
Masih susah nggak makan saudaraku, minta kiri kanan cuman begini di tengah jalan saudara, itu mereka nggak makan. Kita masih makan, bersyukur saudaraku. Ya, haleluya. Angkat pujian ini. Mau selalu, orang-orang yang bersyukur angkat tangan kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya musik aja mengalun. Haleluya, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Habis dengar firman Tuhan ini saudaraku, Roh Kudus tetap berbicara di hadapan saudara. Roh Kudus menyertai saudara. Lakukan saja, nikmati saja itu kehidupan yang ada saudaraku. Di mana kesusahan kita, orang lain lebih susah. Boleh lihat di atas, tapi lihat kepada Tuhan, bukan lihat kepada orang-orang yang memang membuat kita menjadi susah, saudaraku. Datang kepada Tuhan, Dia yang mempunyai empunya kerajaan dan surga, saudara. Ku mau selalu bersyukur. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita lambaikan Tuhan kepada Tuhan. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, ucapan syukur kita, ada kekuatan terjadi, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan terjadi buat kehidupan saudara. Bertahanlah dengan bersyukur saudaraku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan setengah suara katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku selalu bersyukur. Sambil berdoa saudaraku. Bila hari ini engkau melepaskan yang namanya bersyukur saudaraku, engkau kembali kepada Tuhan. Bilang, aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan keluarga yang lengkap. Hari-hari ini engkau merasakan keluarga kita masih lengkap saudara. Itu bersyukur. Bersyukur. Dan pekerjaan kita masih mendapatkan imbalan, kita masih mendapatkan gaji, kita masih boleh pakai untuk kehidupan kita. Bersyukur, bersyukur saja. Kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau menghadapi sakit penyakit sekalipun, tahukah Tuhan izinkan buat saudara supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur, amin Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin Tuhan. Kau baik. Selalu bersyukur. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita tetap angkat tangan kepada Tuhan. Bapa yang surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap firman yang keluar Tuhan, itu akan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Yang tadinya datang dengan letih lesu, dengan kelemahan tubuh, tidak ada jalan keluar sekalipun, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berikan kami roh yang selalu bersyukur Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan.
Supaya kami Tuhan menyadari kami perlu bersyukur kepada Engkau. Hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan sedikit pun. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Syukur bagimu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur di dalam segala hal, senantiasa bersyukur. Bukannya hanya saat kami diberkati, bukannya saat kami disembuhkan, bahkan di saat kami belum mengalami kesembuhan pun kami mau bersyukur. Bahkan di saat belum ada hal-hal yang terjadi, terobosan-terobosan belum terjadi, kami mau tetap bersyukur karena kami percaya Engkau Allah yang setia akan menyertai kami. Berkati terus Pak Santo Tuhan. Pakai dia dimanapun dia berada menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami percaya keluarganya terus diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.